adalah interaksi sosial antar individu dengan individu lainnya, kelompok atau masyarakat. Hak berpendapat di Masyarakat. berkumpul. Pergaulan juga melibatkan komunikasi, pertukaran ide, dan aktivitas lainnya yang berkumpul dan memengaruhi Cepat hidup kan? seseorang. Pergaulan juga terjadi di berbagai konteks. Yang pertama, pergaulan sosial berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Dan yang kedua, pergaulan di sekolah yang berinteraksi dengan teman di sekolah dan guru yang ada di sekolah. Yang ketiga, pergaulan yang ada di tempat kerja, berinteraksi dengan rekan kerja atau atasan di tempat kerja. Iya. Saya Carlos dan Wabida, kali ini saya akan mempresentasikan tentang hak berpendapat di media sosial. Hak berpendapat di media sosial adalah hak yang memungkinkan orang berpendapat di media sosial melalui lisan maupun non lisan. Di situ saya membuat slogan yang bertuliskan saring dulu sharing. Yang dimaksud dari slogan tersebut adalah kita harus menyaring atau bisa disebut juga sebagai atau bisa disebut juga mencari atau menelusuri dari mana asal berita atau pendapat yang ingin dibagikan atau dikirim ke orang atau di media sosial tertentu. Kita juga membuat akronim tentang sosial. Karena udah sore jadi kami ngantuk. Apa? Lucu, iya nggak apa-apa. Soalnya dua lagi cepat. Hari Sabtu berlari santai. Cakep. Menuju kota Wonogiri. Cakep. Pertama mulai presentasi saya hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nisha Valenciaram dari kelas 9B. Sudah kenal. Pura-pura nggak kenal. Oh iya, oke. Hari ini saya akan membahas tentang hak berpendapat dalam demokrasi masyarakat. Hak berpendapat adalah hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dengan nyaman dan bebas. Hak ini termasuk dalam hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Tujuan hak berpendapat adalah salah satunya untuk mewujudkan Pancasila keseimbangan. Siang. Selamat siang Pak Agus dan Bu Evita. Hari ini saya akan mempresentasikan hak berpendapat di dalam ekskul. Hak berpendapat di dalam ekskul adalah kebebasan setiap orang Lebih bagus loh. bagus saya. Biasa aja. Kebebasan setiap orang untuk Yang nggak bisa nulis sama daftar. Ini rata-rata. Salam doa, kasih pembukaannya dulu. Ayo. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Simon Stanley. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang poster dalam hak berpendapat di bidang agama. Dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa dalam semua manusia berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Sementara dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 memastikan bahwa negara menjamin Untuk memeluk. kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Dalam makna pasal-pasal tersebut itu untuk kita lebih mengenal mempresentasikan poster saya yang bertema kebebasan berpendapat di bidang politik. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu hak berpendapat. Hak berpendapat adalah hak asasi yang menjamin setiap individu dapat mengungkapkan isi pikiran, opini dan keyakinan baik secara lisan ataupun tulisan tanpa campur tangan orang lain. Saya mengambil salah satu contoh yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum sangat penting bagi masa depan bangsa, salah satunya di Indonesia. Tetapi ada masalahnya. Menurut saya masalahnya itu golput. Ada Ya, Kenalkan nama saya Dewi dari kelas 9B. yang kencang suaranya. Udah ngantuk nih. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang hak berpendapat dalam pemilihan presiden. Hak berpendapat adalah hak setiap individu dalam menyampaikan atau menyatakan opini. Hak berpendapat juga sangat penting dalam pemilihan presiden. Contoh-contohnya adalah pertama, hak berhak untuk mengkritik kebijakan. Lanjut. Apa itu kebebasan berpendapat di media massa? Yang pertama, menyampaikan ide dan pendapat melalui media massa seperti surat kabar, Stop. Apa media massa? surat kabar, Terus lanjut. TV, Apa media massa? Lanjut. terus radio dan internet. Itu adalah media massa. Media sosial apa? Media sosial kayak seperti IG, Terus. lain. Kak, makan apa? Makan di situ. Hak berpendapat di media sosial Itu karena AC-nya dingin kali. dalam hak berpendapat di media sosial juga dapat menyampaikan isu kritik dan pandangan terhadap isu yang sedang terjadi. Gak usah dihafal, dipahami aja. Terhadap isu yang terjadi, menyampaikan pendapat dengan tanpa pembatasan atau tanpa pembatasan. Permisi, assalamualaikum. Dalam bermedia sosial kita harus beretika baik beretika baik. Ada 10 etika yang harus kita pahami dan patuhi dalam kita bermedia sosial. Yang pertama, bersikap sopan dan santun.
Ferdinand dari kelas 9B. Saya akan membahas tentang bebas pendapat di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Kita berhak berpendapat dan mendapatkan kebebasan pada tempat tinggal masyarakat. Ada tertulis pada ayat 28E pada pasal 28E ayat Boleh. ayat 3 Panggil siapa? dan mengeluarkan pendapat. Makna dari pasal ini adalah kita berhak bebas berpendapat. Kita berhak Hak berpendapat dan pendidikan. Hak berpendapat dan pendidikan adalah suatu menyampaikan pendapat atau gagasan yang mengiring aspek dalam dunia pendidikan. Berpendapat dan pendidikan juga meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan inovasi, serta menyesuaikan kebijakan pendidikan yang adil dan efektif. Dalam hak berpendidikan juga ada pasal 31 ayat 1 menurut UUD tahun 1945 berbunyi bahwa setiap warga negara mendapatkan pendidikan dalam. Selamat siang Ibu Alfrida dan Ibu Abu. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hak berpendapat di keluarga. Saya mengambil tema stop perkawinan anak karena menurut saya ini penting. Stop perkawinan anak adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencegah anak-anak yang menikah di usia dini. 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia rata-rata menikah sebelum di bawah umur 18 dan 94,27% anak perempuan putus atau berhenti sekolah akibat perkawinan. Kawin atau nikah? Kawin atau nikah? Kamu udah kawin belum? Kalau perkawinan itu dia bisa sama-sama mau. Kalau pernikahan bisa secara sepihak. Makanya itu perkawinan.
dia makan bangkai tupai di persis di jalanan itu. Terus akhirnya ada beberapa orang di pasar itu yang gak terima dan lakukan demo. Terus Iya. Jangan diterusin. Oke, selamat siang. Tunggu. Selamat siang Bu Elfrida dan Pak Agus. Ya, selamat malam Darpin. Dari kelas 9B, hari ini saya ingin membahas tentang hak berpendapat dalam pengadilan, atau bisa diubah jadi mendapat keadilan di pengadilan. Keren loh. Ayo coba jelasin. Oke, jadi pertama-tama itu kita kalau misalnya mau dapetin keadilan di sebuah pengadilan itu kita Bayar polisi gimana? Bayar pengacara, bayar hakim. Padahal si Darpin salah kan? Ya. Itu kami tidak mendengarkan hak-hakmu. Nah itu contohnya. yang pertama-tama kita itu mesti kalau mau secara jujur lah ya. Oh harus jujur dong. Jangan kemungkinan enggak, harus jujur. Ayo. Jujurnya nih ya. Kita itu mesti punya bukti yang kuat dulu terhadap kita, terhadap siapa yang akan kita nuntut gitu. Terus kita itu juga Siang. Selamat siang Pak Agus dan Bu Elfrida. Jadi pada hari ini saya sebagai Antonius ingin mempresentasikan mengenai poster saya yang bertemakan hak berpendapat. Hak berpendapat itu apa sih? Hak berpendapat adalah hak untuk menyampaikan pendapat kita kepada orang lain, baik secara tertulis maupun berbicara secara langsung. Hak berpendapat ini juga memiliki pasalnya. Salah satu pasalnya itu adalah pasal 28E ayat 3 yang berisikan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Hal itu dalam pasal itu menjelaskan bahwasannya kita bisa menyampaikan pendapat kita dalam suatu. Shalom, selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Pertama-tama izinkan saya pantun terlebih dahulu. Naik motor pergi ke pasar pagi. Cakep. Beli sayuran sama ikan teri. Cakep. Jangan bingung, jangan khawatir. Nama saya Bintang, si Priam Hati. Iya. Pak udah siang dia bikin ketawa. Hari ini saya akan mempresentasikan poster saya tentang hak berpendapat dalam rapat OSIS dengan judul berani berpendapat, berani menjadi pemimpin. Dari judul saya tadi ada terdapat dua poin, yaitu berani berpendapat dan berani menjadi pemimpin. Yang apa sih itu artinya? Yang pertama itu ada berani berpendapat. Dari dua kata tersebut kita bisa tahu kalau misalnya kita itu Apa itu hak berpendapat? Hak berpendapat adalah hak setiap individu atau setiap warga negara lah yang sudah dijamin. Kalau di Indonesia sudah dijamin konstitusi, itu sudah termasuk hak asasi manusia. Nah, undang-undang yang menuliskan tentang kemerdekaan menyampaikan hak berpendapat adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang berisi kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara. Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud secara bebas bertanggung jawab itu yang secara bebas kita bisa menyampaikan apa kita tanpa harus terlibat oleh orang lain, kayak kita menyampaikan pendapat tapi kita nggak. yang saya hormati. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kebebasan hak berpendapat di lingkungan pekerjaan. Apa itu kebebasan berpendapat? Kebebasan berpendapat di lingkungan pekerjaan adalah hak
Di lingkungan mana? Lingkungan mana? Sekolah. Itu seragam sekolah ya, Pak? Dari kamar pertama yang ayah berani berpendapat tuh makanya untuk mengajak orang untuk Anak 9 deh, panggil 5 orang. Dari Antoni. Ayo bebas berpendapat. Cara yang kedua itu menegaskan bahwa pendapat itu apa? Orang ibu udah videoin? Ini parah nih. Selamat pagi Bapak Agus dan Ibu Frida yang saya cintai dan saya hormati. Kapan kau cinta ibu? Saya selalu semuanya saya cintai. Tema saya hari ini tentang berpendapat di dalam keluarga. Kunci harmoni dalam keluarga. Judulnya tuh kunci harmoni dalam keluarga. Saya tuh ngambil dari pasal 28F yang isinya tuh setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Itu hari ini saya akan menjelaskan dengan tema berpendapat di tempat yang pemimpin saya Isi dulu absen. pikir dulu aksi sampaikan. Akronim ini memiliki makna bahwa sebelum kita menyampaikan pendapat, kita perlu memikirkan dulu apakah pendapat kita pantas disampaikan atau tidak. Kalau pendapat kita pantas, kita bisa langsung bertindak dan menyampaikan dengan bijak. Akronim ini juga sesuai dengan pasal yang saya ambil, yaitu pasal 16 nomor 9 tahun 1998 yang berisi Iya. 48 bilang. 98, Pak. 98 ya? berisi pelaku atau peserta pelaksanaan menyampaikan pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Saya akan menjelaskan tentang poster saya berjudul Pilihanku. Suaramu, pilihanmu, perubahanmu. Oke. Jadi Prabowo. Saya sengaja biar dia terdistract karena saya tahu dia nggak pakai distract. Jadi pada poster ini Pilihanmu siapa? Halo Bu. Kapan kesini aku ini Bu. Poster ini berisi hal yang bisa dilakukan oleh orang tapi penting tetap lingkungan sekolah, yaitu hak berpendapat. Hak berpendapat adalah wewenang seseorang dalam menyatakan pendapatnya secara bebas dan tanpa diskriminasi sama sekali. Manfaat hak berpendapat ini adalah terciptanya demokrasi yang sehat dan seseorang dapat menyampaikan pendapatnya secara adil dan secara. Contoh dalam lingkungan sekolah itu pemilihan ketua kelas dan pemilihan ketua OSIS. Lalu di sini saya memilih satu ayat yaitu kemudian pasal 3 ayat 1 isinya pendidikan diselenggarakan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi. Aku dan Mbak Frida yang saya hormati, saya Nicholas dari Kelantan ingin mempresentasikan hak berpendapat di sekolah. Apa itu hak berpendapat di sekolah? Hak berpendapat di sekolah merupakan sebuah kebebasan seorang siswa dalam menyampaikan pikiran, ide atau cara pandang dengan cara yang bertanggung jawab dan saling menghormati. Apa contoh hak berpendapat di sekolah? Contohnya adalah seperti pemilihan ketua OSIS maupun pemilihan ketua kelas. Apa manfaatnya? Manfaat dalam hak berpendapat di sekolah membuat pola pikir siswa menjadi lebih kritis dan lebih luas. Dan menurut Undang-Undang Dasar pasal 28 Kalau pemilihan OSIS kan itu berisi
bisa masuk ke setiap politik orang kan. berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memiliki, menyimpan, memperoleh, mengolah, dan memberi. Setiap orang berhak berpendapat sesuai pilihannya tanpa takut untuk mendapatkan intimidasi dari pihak manapun. Dan ada salah satu kalimat saya yang berbunyi, mari kita memberanikan diri untuk berpendapat di lingkungan sekolah. Yang salah satu contohnya berpendapat saat pemilihan ketua OSIS dan pemilihan ketua kelas. Dan ada salah satu akronim saya yang berbunyi bersih, berpendapat dengan santun dan inovatif. Inovatif yang berarti sesuatu hal yang baru. Dan ada pasal saya 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Itu aja. Tutup. Terima kasih. Mana Pak? Banyak. Mau yang saya tanya, banyak kali. Ini template ya? Iya, cuman ada yang saya ganti. Nilainya kurang ya? Ya, Oke. enggak sih, soalnya nggak tahu kalau misalnya kalau kita Kan nggak boleh, kan ibu udah bilang. saya nggak tahu. Makanya ditanya lagi. Atau pasang telinganya. Ya kurang nilainya, seharusnya kamu dapat 40 poin. Kita kasih 30 ya Pak? Iya. 30 poin ya Pak? Yang kita kurangin 30 ya. Dari situ udah 40, kamu udah nolong ke yang lain. Kalau pasalnya, ini kan di sekolah. Harusnya pasalnya itu kalau bisa. Pasalnya oke ya. Oke, pertanyaan Ibu. Ini di lingkungan sekolah. Hak kebebasan berpendapat di rumah. Jadi apa itu hak kebebasan berpendapat di rumah? Itu seperti kebebasan untuk mengeluarkan perasaan atau pikiran kepada siapapun tanpa ada halangan atau tekanan. Jadi manfaat kebebasan berpendapat di rumah bisa diguna untuk anak supaya lebih percaya diri untuk menceritakan sesuatu kepada orang tuanya atau siapapun yang termasuk keluarganya di rumahnya. Nah, jadi di situ ada pasalnya yaitu 28 ayat 3 berbunyinya setiap orang berhak kebebasan berserikat berpendapat di sekolah. Kata jangan sambil itu, mari membangun sekolah yang inklusif dan demokratis dengan hak berpendapat. Berpendapat di sekolah bisa mengembangkan karena berpikir kritis dan demokratis dan berkolaborasi. Apakah kita kasih nilai? Kritis itu dengan cara hak berpendapat dan Enggak ada gambar. dan berkomunikasi itu Kamu banget itu Pak Livin. Persis Oh, iya? banget. Iya Bu, dia bully Pak Livin mulu, gendut. Bang bully nih Bu. Terkadang juga saat itu mereka Berarti dia ketika memberikan juga ingin ancaman. Iya. Aku buka pasal ancaman itu. pukul-pukulin. Nah, itu benar persis. Pak Livin kan dia juga ini.
Terus biasanya Nicholas korbannya. Ini korban apanya? Perundungannya? Iya. Ada bingung menjelaskan apa lagi ya? Oh itu ada akronim damai, diskusi asik, menghargai, aman, inspiratif. Nah kata diskusi asik itu sama seperti menghargai, yaitu kita berdiskusi menyampaikan pendapat itu secara terbuka dan juga tidak saling mengancam satu sama lainnya, dan juga menghargai pendapat orang lain. Ketika seseorang memberikan pendapat pada kita, memberikan pendapat mereka di lingkungan mereka, tetapi mereka pasti tidak berani karena mereka takut jika pendapat mereka tidak akan dihargai ataupun tidak akan diterima oleh seluruh anggota keluarga di rumah. Ada juga beberapa orang yang tidak mau memberikan kesempatan bagi seluruh anggota keluarga mereka untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing karena orang tersebut merasa bahwa pendapatnya merupakan pendapat lebih baik dibandingkan dengan pendapat orang lain. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pasal saya. Di sini saya mengambil pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi setiap orang berhak atas kebebasan berbicara, berpendapat, dan berekspresi serta berhak atas kebebasan informasi. Arti dari pasal tersebut adalah bukan hanya orang tua ataupun orang dewasa di dalam suatu keluarga yang dapat menyampaikan pendapat. Anak-anak juga diberikan kebebasan dan juga diberikan hak untuk dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas. Tetapi meskipun kita Pak Agus dan Bu Elfrida, saya Ferry dari 9A ingin mempresentasikan tentang poster hak bebas berpendapat di sekolah. Saya mulai dulu dari pasalnya, yaitu 28E ayat 3. Diisikan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Nah, kenapa saya memilih ayat itu tersebut? Karena di tiap kelas yang saya perhatikan banyak sekali orang-orang yang tidak ingin mendengarkan pendapat dari teman lainnya. Kayak kamu. Iya lagi. Nah, lalu saat kita berpendapat, terkadang tuh kita seperti diancam. Kamu harus mengatakan hal yang tidak fakta, yang tidak seharusnya, malah kamu yang harus mengatakan hal yang seharusnya. Dalam lingkungan masyarakat, contohnya dulu. Contoh kecilnya itu kayak kita bisa ikut sama pemilihan RT yang tanpa adanya dorongan dari orang lain. Maksudnya kita bisa milih tanpa harus disogok ataupun gimana itu. Terus untuk skala besarnya saya ada baca berita kemarin tentang peristiwa demokrasi di Korea di tahun 1966, di mana para mahasiswa berkumpul dari organisasi-organisasi di Indonesia untuk berbicara bahwa Indonesia itu kondisi yang mengkhawatirkan karena setelah kejadian G13 PKI. Mereka menuntut 3 hal, yaitu 1. Bubarkan PKI dan organisasi terkait, 2. Merombak kabinet kerja Dwi Korah, dan 3. turunkan harga pangan. Walaupun keinginan berarti ibu harus lebih dari krep Bu. Jelaskan mengenai poster yang telah saya buat. Poster ini bertemakan mengenai hak kebebasan berpendapat. Slogan yang saya buat atau slogan yang saya ciptakan adalah setiap pendapat berharga dan setiap kata bermakna. Setiap pendapat berharga mengandung pesan bahwa setiap pendapat itu memiliki nilainya, baik kata-kata yang bagus atau enggak, baik rapi atau enggak. Pendapat itu tetap harus dihargai dan tidak boleh kita hakimi maupun kita halangi orang lain untuk menggunakan pendapat, karena bisa saja pendapat orang lain itu bisa membuka pandangan atau pikiran seseorang. Dan setiap kata bermakna itu mengandung pesan bahwa kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi kata-kata dari setiap pendapat, karena setiap kata itu memiliki makna masing-masing, dan apabila ada yang diubah, makna pendapat tersebut pun bisa ikut berubah juga. Lihat ke Bu Elfrida. Terus
jangan di luar sana. Saya contohnya. Saya contohnya sebagai Iya. anak masih sering takut untuk bisa mengeluarkan suara karena bagi saya mungkin kalau misalnya saya memberikan suara atau pendapat keluarga saya mungkin tidak bisa menghargai atau mendengar apa yang saya keluarkan dari perasaan saya sendiri karena mungkin dari latar belakang keluarga saya yang sangat keras mendidik, jadi saya merasa kayak kalau misalnya saya mengeluarkan pendapat saya itu nanti entah dari kakek saya, nenek saya atau mama saya sendiri ingin atau juga yang nggak mau mendengarkan anaknya mendengar kekerasan kepada anaknya, tapi di dalam pasal 28 ayat 1 berbunyi setiap anak membutuhkan berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda di bawah kekuasaannya, dan juga berhak atas merasakan aman dan perlindungan tanpa merasakan rasa takut dan ancaman. Dan juga ada satu slogan yang berbunyi setiap suara di rumah berharga, dan juga setiap pendapat pasti ingin didengar dengan rasa menghormati dan saling memahami. Dari makna slogan itu ada hak berpendapat yang berarti setiap anggota keluarga. Saya akan menjelaskan tentang hak berpendapat di lingkungan keluarga dengan judul Kunci Keluarga Harmonis. Ini maksudnya menyinggung yang lain nggak? Enggak ya? Enggak, kan biar menyuarakan. Oke. Dengan slogan beranilah bersuara sebab keluarga harmonis dimulai dari komunikasi yang baik. Di gambar itu ada dua gambar, yaitu keluarga yang terlihat harmonis dan kurang harmonis. Di sini aku mengambil dari sisi anak. Terkadang ada anak yang berpendapat, yang mengeluarkan pendapat tapi tidak disetujui oleh orang tuanya, atau akan didebatkan dan dipaksa untuk mengikuti pendapat orang tuanya. Jadi suara anaknya tidak didengarkan. Dengan contoh, jadi makna dan slogan itu adalah setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat dan mengekspresikan diri di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya kayak kita Kan ini kan di masyarakat. Nah, contohnya apa? kita demo tentang harga UKT naik, harga BBM yang naik. Itu demonya kan ke negara, ke pemerintah. Kalau misalnya ke masyarakat, contohnya apa? Ini sesuai pasalmu, cuman kamu bikin gambarnya itu ada seorang yang berimajinasi. Ayo. Pokoknya kalau tentang pasalnya kayak Bagus, tapi ada Udah kuliah, yakin nih? Iya, ya udah. kan masalahnya masyarakat itu kan panjang. Ayo, apa? berpendapat mungkin kayak fasilitas besar. Oke, saya kan kamu belum menutup, tapi nggak apa-apa, saya langsung tanya aja ya. Satu hal contoh yang pernah kamu lakukan dalam masyarakat tentang pendapat kamu untuk masyarakat, dan apa yang pernah kamu lakukan itu? Maksudnya poinnya adalah apa yang pernah kamu lakukan dalam berpendapat untuk masyarakat. Kalau misalkan contohnya tadi Alifin dia memilih pemilihan ketua OSIS, oke, saya masih terima, tapi belum terlalu lengkap. Kalau kamu apa? Contoh simpel aja. Kamu yang lakuin tapi ya? Aku yang usulkan. Aku bilang kalau fasilitas itu kayak kurang bagus, kayak udah besar. Ke siapa kamu bilang?